Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini Miss akan membahas latihan soal yang Miss berikan pada video sebelumnya dan beberapa contoh soal tentang perkalian skalar. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya ya. Pada video sebelumnya, Miss memberikan kalian 3 latihan soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Dan Miss juga sudah menerima hasil pekerjaan kalian yang kalian kirim lewat psikologi. Nah, hari ini Miss akan membuat pembahasannya. Tapi, sebelum masuk ke pembahasannya, kita ingat dulu sifat-sifat perkalian skalar yang sudah kita buktikan sebelumnya ya. Kita mempunyai 4 sifat-sifat perkalian skalar. Untuk sifat yang pertama, itu adalah vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Ini adalah sifat komutatif. Dan sifat yang kedua, vektor A dot vektor B ditambah C sama dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Ini adalah sifat distributif. Oke, untuk yang ketiga, kalau K-nya adalah skalar, K dikali vektor A dot vektor B itu sama dengan K dikali vektor A dot vektor B atau sama dengan vektor A dot K dikali vektor B. Ini adalah sifat asosiatif. Dan yang terakhir, vektor A dot vektor A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Vektor A ditambah vektor B kuadrat. Atau bisa kita tulis seperti ini. Vektor A ditambah vektor B dikali vektor A ditambah vektor B. Tinggal kita kalikan satu persatu ya. Vektor A dot vektor A, lalu yang ini ditambah vektor A dot vektor B, lalu ditambah vektor B dot vektor A, dan ditambah vektor B dot vektor B. Berdasarkan sifat sebelumnya, vektor A dot vektor A itu adalah panjang vektor A kuadrat, ditambah vektor A dot vektor B, ditambah, nah ini vektor B dot vektor A. Kita tulis jadi vektor A dot vektor B. Karena ini berlaku sifat apa yang kemarin? Ya, ini adalah sifat komutatif. Dan ditambah vektor B dot vektor B adalah panjang vektor B kuadrat. Dah, tinggal kita operasiin deh. Panjang vektor A kuadrat ditambah 2 vektor A dot vektor B ditambah panjang vektor B kuadrat. Dan hasilnya adalah panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 dikali vektor A dot vektor B. Itu kan bisa kita tulis jadi seperti ini. Panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Di mana theta adalah sudut antara vektor A sama vektor B ya. Udah deh, dapat hasilnya. Paham kan? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Vektor A dikurang vektor B kuadrat. Ini sama seperti soal nomor 1 tadi ya. Yang beda itu hanya tandanya, tanda operasinya. Kalau tadi tanda operasinya itu adalah tambah, sekarang tanda operasinya adalah dikurang. Berarti tinggal kita kalikan aja satu persatu sama kayak tadi. Vektor A dot vektor A min vektor A dot vektor B. Lalu min vektor B dot vektor A ditambah vektor B dikali vektor B. Sesuai sifatnya sama seperti tadi, vektor A dot vektor A adalah panjang vektor A kuadrat min vektor A dot vektor B dikurang, yang ini tinggal kita balik ya, berlaku sifat komutatif sama kayak yang tadi. Ditambah vektor B dot vektor B adalah panjang vektor B kuadrat. Lalu tinggal kita operasiin. Berarti dikurang 2 vektor A dot vektor B ditambah vektor B kuadrat. Jadi akan didapat panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 dikali vektor A dot vektor B-nya kita jabarin. Jadi panjang vektor A dot panjang vektor B cos theta. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3.
Vektor A ditambah vektor B, dot vektor A dikurang vektor B. Yaudah, tinggal kita kalikan aja deh satu per satu. Kita jabarkan ya. Vektor A dot vektor A. Vektor A dikali min vektor B berarti min vektor A dot vektor B ditambah vektor B dot vektor A dikurang vektor B dot vektor B. Berarti sama dengan vektor A dot vektor A dikurang vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor B dikurang vektor B dot vektor B. Maka akan didapat vektor A dot vektor A adalah panjang vektor A kuadrat. Yang ini min vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor B. Itu adalah 0 ya. Berarti tinggal kita tulis yang belakangnya saja. Min vektor B dot vektor B itu adalah panjang vektor B kuadrat. Udah deh dapet. Lanjut ke soal nomor 4. Tentukan nilai P agar vektor A ini tegak lurus dengan vektor B. Kalau tegak lurus berarti pada materi sebelumnya pernah Miss ajarkan ya. Vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Yaudah, tinggal kita ubah aja vektor A-nya. Ini kan pakai notasi ya, kita ubah aja jadi vektor kolom. Boleh vektor kolom, boleh vektor baris, terserah kalian. Berarti ini P, yang ini adalah min 2P, yang ini adalah min 3. Dot, vektor B-nya itu P, lalu yang ini 2, dan yang terakhir adalah 4. Itu sama dengan 0. Sudah, tinggal kita kaliin aja. P dikali P adalah P kuadrat. Min 2P dikali 2 adalah min 4P. Min 3 dikali 4 itu min 12 sama dengan 0. Sudah dapat seperti ini. Berarti tinggal kita faktorkan saja untuk dapat nilai P-nya ya. Berarti P dikurang 6 sama P ditambah 2 sama dengan 0. Maka P dikurang 6 sama dengan 0. P sama dengan 6. Atau P ditambah 2 itu sama dengan 0 dan P adalah negatif 2. Jadi kita dapat 2 nilai P. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 5. Vektor A-nya adalah ini dan vektor B-nya adalah ini. Pertanyaannya adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Anggaplah sudut antara vektor A sama vektor B itu adalah theta ya, kita misalin. Maka berdasarkan definisi, kita punya vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Vektor A-nya tinggal kita substitusiin, yaitu 2, negatif 3, dan 3, dot vektor B-nya 3, negatif 2, dan negatif 4, itu sama dengan panjang vektor A adalah 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dikali panjang vektor B-nya adalah 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Jangan lupa dikali sama cos theta. Tinggal kita kaliin aja deh satu per satu. 2 dikali 3 itu 6. Negatif 3 dikali negatif 2 adalah plus 6. 3 dikali negatif 4 adalah negatif 12. Ini hasilnya adalah 4 ditambah 9 ditambah 9 dikali 9 ditambah 4 ditambah 16 dikali cos theta. Dan ini kalau kita operasiin hasilnya adalah 0. 0 itu sama dengan akar dari 22 dikali akar dari 29 cos theta. Maka akan kita dapat cos theta-nya adalah 0 dibagi akar 22 dikali akar 29. Yang ini nggak usah repot kita kaliin lagi ya. Karena 0 dibagi berapapun bilangan real itu hasilnya pasti 0. Dan pertanyaannya adalah besar sudutnya tetanya. Jadi kita belum selesai.
kita baru dapat itu cos tetanya. Jadi cos theta adalah 0. Cos berapa yang hasilnya 0? Cos yang hasilnya 0 adalah cos 90 derajat. Jadi tetanya adalah 90 derajat. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Vektor A-nya adalah ini yang diketahui. Vektor B-nya adalah yang ini. Yang ditanya adalah sinus antara vektor A dan vektor B. Nah, sudut antara vektor A vektor B itu anggaplah theta ya. Berarti yang ditanya adalah sin theta. Sin tetanya yang ditanya berapa. Oke, berdasarkan definisi kita punya vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dot panjang vektor B dikali cos theta. Atau bisa kita tulis seperti ini. Cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini nih. Jadi, cos theta itu sama dengan vektor A-nya seperti biasa, Miss ubah jadi vektor kolom ya. Yaitu 2, negatif 3, dan 1. Vektor B-nya 1, negatif 2, dan 3. Per panjang vektor A-nya adalah, langsung Miss tulis saja ya. 2 kuadrat itu 4, ditambah negatif 3 kuadrat itu 9, ditambah 1 kuadrat itu 1. Dikali panjang dari vektor B. Berarti 1 kuadrat itu 1, ditambah negatif 2 kuadrat itu 4, ditambah 3 kuadrat itu adalah 9. Yaudah, tinggal kita kali satu per satu. 2 dikali 1 adalah 2. Negatif 3 dikali negatif 2 adalah 6. Dan 1 dikali 3 adalah 3. Dan di bawahnya dapat hasilnya adalah ini akar 14. Yang ini juga sama ya, akar dari 14. Sudah, ini masih cos theta. Jadi, cos theta-nya adalah, tinggal kita jumlahin. 2 ditambah 6 ditambah 3 itu adalah 11. Per akar dari 14 dikali akar dari 14 adalah 14. Nah, yang kita dapat adalah cos theta-nya, sedangkan yang ditanya adalah sin theta. Berarti kita bisa pakai perbandingan pada segitiga siku-siku ya. Seandainya theta-nya Miss buat di sini, cos theta adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring. Sedangkan sin theta adalah perbandingan sisi depan, atau Miss tulis dibagi perbandingan sisi miring. Dan sisi depannya di sini kita belum dapat. Jadi kita cari dulu sisi depannya. Seandainya ini X, maka X itu sama dengan akar dari 14 kuadrat dikurang 11 kuadrat. Itu akar dari 196 dikurang 121 adalah akar dari 75. Atau 5 akar 3. Dapat deh. Berarti sisi depannya adalah 5 akar 3. Ya udah, tinggal kita substitusiin 5 akar 3 per miringnya 14. Maka didapat 5 per 14 akar 3. Paham ya? Lanjut. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Panjang vektor A itu 3, panjang vektor B 4, sudut antara A dan B adalah 120 derajat, maka yang ditanya vektor B dot vektor A ditambah vektor B. Kita buat dulu. Yang diketahuinya panjang vektor A itu sama dengan 3, panjang vektor B sama dengan 4, dan tetanya adalah 120 derajat. Yang ditanya vektor B dot vektor A ditambah vektor B. Nah, kalau kalian masih ingat, harus ingat ya. Ini bisa kalian kerjain di dalam kurungnya, atau bisa langsung kalian kaliin deh. Sifat apa ini? Siapa yang tahu? Kita kaliin satu per satu. Berarti vektor B dot vektor A ditambah vektor B dot vektor B. Atau ini sama saja dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor B dot vektor B.
Vektor A dot vektor B berdasarkan definisi adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Ditambah vektor B dikali vektor B adalah panjang vektor B kuadrat. Panjang vektor A-nya 3, panjang vektor B-nya 4, cos 120 derajat. Ditambah panjang vektor B kuadrat adalah 4 kuadrat. Berarti 3 dikali 4 itu adalah 12, cos 120 itu adalah negatif setengah. Ditambah 4 kuadrat adalah 16. Ini sama dengan 12 dikali negatif setengah adalah negatif 6 ditambah 16. Maka hasilnya adalah 10. Lanjut deh ke soal nomor 8. Titik P, titik Q, dan titik R itu diketahui. Yang ditanya, tentukan besar sudut PQR. Maka kalau kita gambar akan jadi seperti ini. PQR, maka Q-nya adalah di sini. Nah, untuk titik P sama titik R-nya, terserah kalian meletakkannya. Boleh tuker-tukeran ya. Tapi Q-nya harus di sini. Dan ini hati-hati, kita punya QP atau PQ. Nah, untuk yang ini berdasarkan definisi ini adalah vektor QP dan ini adalah vektor QR. Jangan dibalik ya. Kita misalin deh, vektor QP itu sama dengan vektor A. Itu sama dengan vektor OP dikurang vektor OQ. Vektor OP-nya adalah 4, 3, 5 dikurang Q-nya negatif 2, 3, 5. Maka akan didapat 4 dikurang negatif 2 adalah 6. 3 dikurang 3 itu 0. 5 dikurang 5 itu 0. Maka didapat vektor QP-nya atau si vektor A-nya adalah 6, 0, 0. Dan yang kedua, kita cari vektor QR-nya. QR-nya kita misalin B. Maka akan didapat vektor OR dikurang vektor OQ. Itu sama dengan negatif R-nya itu 4, 3 sama negatif 1 ya. Dikurang OQ-nya negatif 2, 3, 5. Maka akan didapat 4 dikurang negatif 2 itu 6, 3 dikurang 3, 0, negatif 1 dikurang 5 itu negatif 6. Dapat deh. Nah, yang ditanya adalah besar sudut. Besar sudut berarti cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dan akan didapat cos theta itu sama dengan vektor A-nya kita punya 6, 0, 0. Vektor B-nya kita punya 6, 0, negatif 6. Per panjang vektor A adalah 6 dikuadratin itu 36. Yang ini 0 berarti tetap ya. Dikali yang ini 6 dikuadratin 36 ditambah negatif 6 dikuadratin adalah 36. Tinggal kita kaliin aja yang di atasnya. Berarti 6 dikali 6 adalah 36. 0 dikali 0 itu 0. 0 dikali negatif 6 itu adalah 0. Per akar 36 dikali akar 72. Maka cos theta itu sama dengan 36 per akar 36. Nah, akar 72 itu kan bisa kita ubah jadi akar 36 dikali akar 2 kan? Maka akan didapat cos theta itu sama dengan 36 per akar 36 dikali akar 36 itu adalah 36 dikali akar 2. Kalau kita sederhanakan, maka akan didapat cos theta-nya itu 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Ini cos theta-nya ya yang setengah akar 2. Yang ditanya adalah sudutnya, berarti theta-nya. Maka theta-nya adalah cos berapa yang hasilnya itu setengah akar 2. Itu adalah cos 45 derajat. Maka didapat theta itu adalah 45 derajat. Oke, paham ya? Dapat theta-nya 45 derajat. Oke, sampai di sini dulu video tentang latihan soal dan beberapa contoh soal tentang perkalian skalar 2 vektor. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar dan mengatasi persoalan tentang perkalian skalar.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.